Pada saat ini saya akan memaparkan materi-materi yang telah saya pelajari. Mulai yang pertama yaitu hukum bisnis. Hukum bisnis sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang yang berhubungan dengan kegiatan produktif serta memiliki motif untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dan tujuan dari hukum bisnis menjamin berjalannya fungsi keamanan mekanisme di dalam sebuah pasar, melindungi berbagai jenis usaha yang ada, memberikan dampak positif di dalam bidang keuangan perbankan, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi, dan menciptakan sebuah bisnis yang adil dan juga aman. Dan selanjutnya materi kontrak bisnis, persetujuan dan perjanjian. Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dan kontrak, perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih menimbulkan hak dan kewajiban. Kontrak bisnis, perjanjian tertulis, perjanjian dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu hal. Selanjutnya ada materi tentang bentuk-bentuk usaha bisnis dan aspek hukumnya. Kita masuk ke dalam perusahaan swasta atau private company dengan aspek kepemilikan, perusahaan milik negara atau BUMN. Selanjutnya ada perusahaan perseorangan dengan status kepemilikan, perusahaan persekutuan atau partnership management. Selanjutnya ada perusahaan berbadan hukum. Yang pertama yaitu ada perseroan terbatas atau PT, yang kedua ada perusahaan persero, yang ketiga ada koperasi yayasan. Sedangkan perusahaan bukan badan hukum, yang pertama ada persekutuan perdata, yang kedua ada persekutuan firma, yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV. Materi selanjutnya yaitu perseroan terbatas dan aspek hukumnya. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas, suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya, karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Kita masuk ke dalam aspek hukumnya. Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya terdiri atau disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Materi selanjutnya lembaga jasa keuangan atau LJK. Lembaga keuangan, setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Dalam pasal 1 ayat 10 UU nomor 4 tahun 2023 dijelaskan bahwa lembaga jasa keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sekitar perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sekitar jasa keuangan. Lembaga keuangan bank. Bank bertindak sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. Ada juga non-bank, badan usaha di bidang keuangan dengan menghimpun dana terutama dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Tidak diizinkan untuk melaksanakan usaha pengumpulan dana atau bertindak sebagai penghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito. Selanjutnya materi lembaga keuangan bukan bank. Fungsi dari LKBB ini atau lembaga keuangan bukan bank yang pertama yaitu melaksanakan usaha di bidang keuangan, dan yang kedua menghimpun dana masyarakat dengan menerbitkan surat berharga yang
masuk ke dalam jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang pertama ada pegadaian, yang kedua koperasi simpan pinjam, yang ketiga pasar modal,